Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mempertemukan kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi keimanan, dalam kondisi waktu yang luang. Semoga Allah istiqomahkan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas seluruh karya Allah dan menggunakannya dalam jalan-jalan taat, sehingga seluruh waktu yang bergulir akan menjadi pemberat amal di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga, sahabat, serta umatnya, dan semoga kita semua termasuk dalamnya. Allahumma amin. Baik, gimana kabarnya sahabat selamat semua? Ini kebanyakan ibu-ibu ya. Ada berapa mas-mas ini? Mas-masnya mungkin 10% ya Mas. 10% ya. Ya, baik. Ya, hari ini kita akan membahas sesuai dengan yang diamanahkan Mas Latif ya, berbisnis untuk tabungan akhirat ya. Jadi ternyata tabungan bukan hanya uang, tapi seluruh aktivitas kita itu bisa jadi tabungan jika tahu caranya. Nah, bisa juga justru malah aktivitas kita juga jadi tabungan ke neraka, bisa juga. Maka kita harus tahu peta kehidupan yang akan kita lalui ini. Nah, baik, mungkin bisa saya share screen ya Mas Latif ya. Insya Allah bisa. Apakah sudah nampak ya Mas? Sudah nampak. Oh ya, baik. Baik, bismillah, kita akan mulai materi berbisnis tabungan di akhirat. Nah, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan pengusaha yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada kemuliaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kita yang memilih jalan bisnis atau perdagangan. At-tajirus shadiqul amin ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Tentu ini sebuah kemuliaan yang tiada banding ya. Kita disandingkan dengan manusia-manusia terbaik, para nabi, orang-orang yang mati syahid, yang perjuangannya ini tentu luar biasa, yang sulit sekali lah untuk dilakukan umat abad ini. Tapi Allah menyampaikan melalui lisan Rasulullah bahwa pedagang yang jujur dan amanah itu punya potensi sama seperti itu, para nabi, para siddiqin, dan syuhada. Nah, tentu di balik posisi yang istimewa ini pasti ada beban amanah yang tidak main-main, yang pasti teramat berat, yang mana ini harus dilalui oleh orang-orang pedagang yang jujur dan amanah. Nah, kemudian Allah juga mengingatkan kita dalam Al-Hasyr 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabir. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ini juga satu hal yang harus kita perhatikan ya. Sebagai pedagang, sebagai pebisnis, tentu kita tidak lepas dari menghitung berapa omset yang masuk, berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan, ya kan? Berapa modal yang harus dibutuhkan dalam menjalankan bisnis yang baru lagi misalnya. Ya, kita senantiasa detail dalam memperhatikan hal itu. Tapi Allah juga mengingatkan, kita juga diminta untuk mengkalkulasi, untuk menghitung berapa amal sih yang sudah kita siapkan untuk bekal akhirat dan berapa dosa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya kita bisa kok sehari itu bisa ngitung.
Hari ini 24 jam, dari bangun tidur ngapain aja, status hukumnya apa, misalkan dari bangun tidur sholat hukumnya wajib, setelah sholat ngapain, misalkan baca Quran, hukumnya sunnah, setelah baca Quran apa sedekah, ibadah sunnah, kemudian ngapain aja, melakukan hobi, misalkan cara, oh hobi itu mubah, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Jadi sebenarnya kita bisa menimbang. Tapi inilah sebuah aktivitas yang jarang dilupakan oleh manusia hari ini. Karena berbagai sibuknya aktivitas, begitu cepatnya waktu yang berlalu, dan sementara keinginan-keinginan masih banyak yang belum terpenuhi. Sehingga kadang renungan terhadap kehidupan itu, dari mana hidup kita, untuk apa hidup kita, mau kemana hidup kita itu terlewat. Begitu. Kadang kita lupa esensi tujuan hidup kita. Nah, sehingga ini yang membuat kita itu lalai, terjebak dalam kesibukan dunia yang tidak akan pernah habis. Begitu. Nah, ini penting sekali ya, ini garis waktu. Ini sebuah hal yang tidak mungkin kita pungkiri karena itu sebuah fakta yang terjadi dalam hidup kita. Nah, garis waktu ini ada 2 titik. Titik pertama adalah ketika kita, teman-teman semua dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah. Inilah sebuah keniscayaan dalam kehidupan, ada manusia yang lahir dan pasti ada manusia yang mati. Karena kematian ini sebuah kepastian yang Allah rahasiakan. Maka orang-orang yang mempersiapkan kematian, ini disebut Rasul sebagai orang yang cerdas. Maka Rasul memberikan kriteria orang cerdas itu 2. Pertama, dia ingat mati. Yang kedua, mempersiapkannya, kematian. Kenapa disebut cerdas? Ya, karena mempersiapkan sesuatu yang pasti. Nah, 2 titik ini sangat, ibaratnya sangat kecil dibanding garis perjalanan waktu yang tiada batasnya. Nah, garis waktu sebelum kita lahir, kita tidak tahu berapa lama ruh kita di ciptaan Allah, dan yang jelas setelah kematian. Jadi kematian ini hanya pintu gerbang untuk memasuki sebuah kehidupan yang abadi, yang panjangnya tidak terhingga. Nah, inilah garis waktu yang pasti dilalui oleh semua manusia, termasuk kita di sini semua. Nah, setelah manusia mati, apa yang terjadi? Nah, ketika dia gagal dalam kehidupannya di dunia, dia masuk pada alam yang keabadian setelah kematian, maka dia akan menyesal, menderita, teraniaya untuk selama-lamanya di neraka. Karena pilihan kembali pada Allah kan cuma 2 nanti, pada akhirnya, di surga atau di neraka. Namun, bila dia sukses dalam kehidupannya, dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Nah, tapi kalau dia gagal itu artinya apa? Pahala dosanya itu jauh lebih banyak daripada pahala kebaikan. Maka dia akan masuk neraka. Kalau di neraka itu, bagi orang yang Muslim, tentu dia akan dibersihkan dulu, dilaundry dulu sampai dosanya habis. Yang mana kita tidak tahu sampai berapa lama, 100 tahun, 200 tahun, atau 1000 tahun. Nah, kalau dia tidak beriman, maka selama-lamanya menderita, selama-lamanya itu ya triliunan tahun yang tidak pernah selesai. Itu resikonya teramat berat kalau gagal dalam kehidupan yang cuma sebentar ini. Gitu. Kalau resiko bisnis gagal, bisa bangkit lagi, bisa diulang lagi. Ada kesempatan lagi. Tapi kalau kehidupan dunia gagal, nah ini yang sulit untuk diulang. Tidak ada di toko-toko. Mungkin kalau ada itu menjadi produk yang paling laris dan banyak ngantri ya Pak. Dijual nyawa. Jadi nyawanya dijual. Kira-kira pada antri beli? Pasti ngantri, nyawa dijual, beli sampai 7 nyawa. Tapi kenyataannya itu tidak ada. Nggak ada yang bisa bikin produk nyawa, itu nggak ada. Hidup sekali sudah selesai. Tapi kalau dia berhasil ini pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka dia akan bahagia di dalam surga yang kenikmatannya itu tidak pernah terbersit dalam hati dan pikiran manusia. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Kemudian hidup di dunia ini prinsipnya hanya sekali. Tidak ada kehidupan yang terulang. Hanya sebentar dan tidak akan terulang kembali. Nah, kita merasa kemarin kita baru SD, SMP, kemudian tiba-tiba kita sudah punya anak, atau bahkan mungkin ada yang sudah punya cucu.
itu rasanya seperti sebentar sekali gitu. Dan teman-teman juga ngerasain kemarin SMA baru mengadakan reunian sama teman-teman SMA, sekarang sudah seperti ini kondisinya, sudah ada punya anak 4, ada 5, ya kan? Rasanya sebentar sekali. Nah, sebenarnya seberapa lama sih? Berapa lama kita merasakan kehidupan di dunia ini itu, seberapa lama perasaan kita ya? Nah, jadi ini yang harus kita pahami ya. Dalam surat Al-Ma'arij ya, ta'rudul malaikatu warruhu ilahi fihi yaumi kana miqdaru khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Jadi sehari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Nah, misalkan orang rata-rata sekarang umurnya 70 tahun, abad ini 70 tahun mayoritas. Kira-kira berapa lama sih di akhirat gitu? Nah, maka cara ngitungnya adalah 70.000 tahun dibagi 50.000 tahun. Ketemunya 0,0014 hari. Nah, atau berapa? Ini kita lihat. Kalau orang hidup di dunia 70 tahun, berapa sih dalam pandangan akhirat? Nah, ini dari lahir, naik, cenger, ngompol, mulai besar, mulai tahu mainan, mulai menikah, dan tua. Nah, ternyata dalam pandangan akhirat, kalau pakai konversi waktu tadi, satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun, maka umur kita sebenarnya itu hanya 2 menit 1 detik dalam pandangan akhirat. Ini sangat sebentar sekali, sama kayak teman-teman lihat laron ya. Laron kalau malam itu gerakannya macam-macam, tapi besoknya mati semua. Sama dalam pandangan akhirat ini, manusia ini hidupnya cuma sebentar, kok nakal banget, kok zalim banget ya, mabuk-mabukan, korupsi, berzina, merampok, hidupnya semuanya sendiri, meninggalkan sholat, yang berbisnis nggak pernah peduli halal haram. Padahal umurnya cuma 2 menit 1 detik. Tapi 2 menit 1 detik inilah yang menentukan kehidupan kita. Apakah akan bahagia selama-lamanya di surga, atau tersiksa selama-lamanya di neraka. Nah, seperti yang kita tahu ya, dalam sebuah hadis sampaikan Rasulullah, siksaan yang paling ringan di neraka itu seperti 2 kaki kita dikasih 2 titik api, tubuh kita jadi pengantar panas sampai otak kita mendidih. Bayangkan otak mendidih itu perlu api yang berapa kuat, ini luar biasa. Itu yang paling ringan, naudzubillah. Apalagi yang paling besar dosanya. Nah, kita misalkan kena silet, kemudian dikucuri air jeruk, perihnya luar biasa, dan itu kita tidak pernah istirahat 1 detik pun, itu kita udah nggak mampu. Apalagi di neraka tidak ada waktu istirahat 1 detik pun dari siksaan. Itu ditentukan 2 menit 1 detik ini. 2 menit 1 detik ini kalau gagal menjalani hidup semuanya sendiri, nggak pakai ilmu, nggak pernah ngaji, nggak pernah ngaji fikih muamalah, bagi teman-teman yang berbisnis, ini tentu bahaya. Nah, berapa sih rata-rata umur kita? Nah, ini manusia terbaik, melalui lisan beliau menyatakan bahwa Allah telah memberi kesempatan yang cukup pada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Jadi mayoritas umat Rasulullah SAW ini 60 tahun. Nah, bagi yang lebih dari 60 tahun itu sebenarnya bonus. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, benarkah umur 60 tahun itu kita betul-betul persembahkan semuanya di hadapan Allah? Nah, kalau teman-teman lihat X Factor, Indonesian Idol, American Idol, kita lihat bagaimana mereka persiapannya, peserta ini luar biasa untuk tampil di sebuah panggung yang disaksikan juri-juri terbaik dan penonton-penonton yang begitu banyak. Mereka persiapannya luar biasa. Tapi sadar atau tidak sadar, teman-teman masing-masing, setiap individu dari teman-teman di sini, itu sebenarnya juga ada di panggung kehormatan, panggung yang disaksikan oleh Allah dan Rasul-Nya dan para malaikat. Yaitu panggung kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kehidupan kita
ini sebenarnya lagi konser di hadapan Allah dan para malaikat. Tidak ada 1 menit pun, tidak ada 1 meter pun ruang dan waktu di muka bumi yang lepas dari pandangan Allah. Jadi sebenarnya setiap hari ini kita lagi konser di hadapan Allah. Tapi konsernya kita banyak yang nggak persiapan menjalani hidup seperti itu tanpa ilmu, tanpa tahu apa yang Allah mau kan gitu. Dan kembali lagi pertanyaan, benarkah 60 tahun ini yang kita pertaruhkan untuk kehidupan yang selama-lamanya tadi, yang dalam pandangan akhirat ternyata hidup kita itu sangat sebentar, 2 menit 1 detik gitu. Kita lihat berapa umur yang betul-betul kita pertaruhkan. Nah, dari umur 60 tahun tadi, yang mayoritas umur disampaikan Rasulullah itu, masih harus dikurangi masa kanak-kanak, prabalik sebelum balik. Itu kalau sebelum balik, kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuannya sudah haid ya. Jadi sebelum masa itu, sebelum masa balik, dosa-dosanya tidak dicatat oleh Allah. Jadi 60 tahun dikurangi 15 tahun, 45 tahun. Kemudian dikurangi lagi, orang rata-rata tidur itu sepertiga. Atau 8 jam per hari atau sepertiga hari. Nah, sepertiga dari 45 berapa? 45 tahun, 15 tahun. Jadi umur kita yang dipertaruhkan masih dikurangi 30 tahun lagi. Nah, jadi waktu yang betul-betul kita pertaruhkan di hadapan Allah untuk kehidupan yang abadi nanti, baik abadi dalam penderitaan maupun kesenangan di surga, itu ternyata hanya kurang lebih 30 tahun. Berarti kalau dalam waktu tadi ya 1 menit setengah detik itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa waktu di antara 30 tahun ini setelah dikurangi masa kanak-kanak dan masa tidur, artinya waktu yang benar-benar produktif dipertaruhkan di hadapan Allah, waktu konser kita di hadapan Allah, itu 30 tahun. Nah, kalau sehari sholat itu 5 kali, itu 5 menit misalkan, itu pun sudah lama, 25 menit. Jadi kalau kita pers seumur hidup kita dalam 30 tahun, ternyata waktu sholat kita itu nggak sampai 1 tahun. Atau kita anggap aja 1 tahun lah. Yang menyembah Allah secara langsung. Ternyata yang 29 tahun itu nggak jelas. Ya kan? Nah, permasalahannya adalah apakah setiap sholat kita itu khusyuk? Itu yang jadi masalah. Banyak Allahu Akbar ya. Ketika akbar ya bubar betul fokusnya. Allah Maha Besar, ketika Allahu Akbar ya bubar. Ingat kunci hilang, ingat kuncing hilang, ingat omsetnya turun, ingat pajak belum bayar, ingat ditagih supplier, semacam-macam, jadi ingat semua. Ya kan? Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa modal kita sebagai manusia itu kan waktu, bukan uang. Yang bermain-main dengan waktu, tidak memandangkan waktu untuk menjadi bekal tabungan di akhirat, itu bahaya. Nah, dari 30 tahun ini ternyata juga paling banyak dihabiskan kalau kita sebagai pengusaha, pekerja, bukan pedagang misalkan, yang buka lapak di pasar, atau online di kantor, atau di rumah. Itu kan waktu kita sepertiganya juga malah habis di situ kan. Jadi paling banyak usia kita dihabiskan untuk bekerja, untuk berdagang, berbisnis. Maka bisnis kita ini, usaha kita ini bukan hanya masalah untung dan rugi. Secara hakikat, bisnis kita itu adalah surga neraka kita. Kalau kita menjalankan bisnis kita melanggar aturan Allah, ya sudah habis sudah. Waktu yang terbuang sia-sia. Tapi kalau menjalankan bisnis karena Allah, aturan mainnya karena Allah, dapat duit plus dapat pahala. Nah, tentu ini perlu ilmu kan. Perlu ilmu fikih muamalah. Maka teman-teman juga wajib belajar berguru pada ustadz yang kompeten dalam fikih-fikih muamalah. Atau nonton YouTube sekarang juga sudah banyak kan. Nah, karena apa? Waktu yang kita pertaruhkan ini ternyata hanya sebentar. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda, ini mengingatkan kita karena ternyata waktu yang paling banyak kita habiskan dalam ranah bisnis bagi teman-teman yang berbisnis, maka kita harus tahu pesan-pesan Rasulullah dalam dunia bisnis itu. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, ya'ti ahlan nasi yamanun la yuballil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang pada manusia suatu zaman
ketika seseorang tidak peduli lagi akan apa yang dia ambil, apakah dari halal atau yang haram. Akan tiba pada masa suatu zaman, dan itu sudah sangat jelas zaman itu, ya di zaman kita ini terjadi. Bahkan muncul istilah yang luar biasa. Jangankan cari yang halal, cari yang haram saja sulit. Naudzubillah. Tapi ini sebenarnya sebuah fakta. Beberapa waktu yang lalu ketika saya perjalanan ke Bogor, kemudian pakai taksi online, ya. Nah, kebetulan sopirnya itu dulu bekas preman di Jakarta. Dia bahkan menceritakan suatu hal yang membuat saya itu antara takjub dan sedih. Ya. Temannya dia dulu sebelum hijrah, ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hijrah. Itu pernah melakukan suatu hal yang bagi kita itu nggak masuk akal, tapi itu terjadi di ibu kota. Jadi sang suami ini, temannya sopir saya tadi, itu punya istri. Suami istri ini setiap malam kerjaannya apa? Suaminya setiap malam mengantar istrinya cari laki-laki hidung belang. Jadi setiap malam suaminya ini mengantar istrinya itu melacurkan diri itu. Ini terjadi karena saking sulitnya, udah saking bingungnya cari duit. Dia harus mengekang rasa cemburunya, harus menahan cemburunya. Yang penting bisa makan sekolah, anak bisa lancar segala macam. Tapi alhamdulillah ada seorang mendakwai mereka, akhirnya mereka berubah hijrah dan anaknya sekarang sudah meniti jalur jadi hafiz Quran. Tapi paling tidak itu terjadi, fakta hari ini terjadi. Korupsi sudah tutup mata, hampir di semua lini terjadi. Kemudian, nah, kita harus ingat juga pertanyaan tentang harta. Karena nggak mungkin kan kita bisnis tujuannya bukan mencari profit. Dalam Islam itu boleh, berbisnis itu memang tujuannya harus mencari profit. Selama prosesnya itu benar. Gitu. Maka kita lihat, apa pesan Rasulullah SAW? Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, ini Rasulullah menyampaikan kejadian. Allah buka kejadian di akhirat melalui lisan Rasulullah SAW. Kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak di sisi Tuhannya sebelum ditanya mengenai 5 perkara. Tentang umurnya, apa yang telah dilakukannya, tentang masa mudanya, apa yang telah dilakukan. Nah, tentang harta ini 2. Dari mana memperolehnya, dan untuk apa dibelanjakan. Tentang ilmunya, apa yang dikerjakan dengan ilmunya itu. Nah, ternyata di akhirat itu kita tidak ditanya, Mas Latif, berapa miliar yang sudah kamu dapat di dunia selama 60 tahun? 100 juta ya Allah. Apakah malaikat menyiksa? Kenapa 100 juta? Elon Musk aja bisa triliunan, Bill Gates aja bisa triliunan, Jeff Bezos bisa triliunan, kenapa kamu enggak? Nah, ternyata itu enggak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa tidak diminta pertanggungjawaban? Karena untuk urusan hasil rupiah, nilai-nilai angka-angkanya itu di luar kuasa manusia. Itu hak prerogatif Allah, itu di luar kendali manusia. Kalau dalam kendali manusia, bisa nggak orang yang hari ini mencapai penghasilan bersih 100 juta per bulan dengan teknik-teknik dan ilmu yang dia punya, terapkan kembali ke bulan depan. Kalau itu betul-betul kuasa dia, harusnya bulan depan bisa sama persis, bahkan bisa dilipat gandakan. Tapi faktanya kan tidak. Karena memang angka-angka hasil itu sudah di ranah di luar kendali manusia. Tapi yang dalam kendali manusia inilah prosesnya, cara dia mendapatkan harta, mau dengan cara halal atau haram, itu dalam wilayah yang kendali kita, dalam pilihan bebas manusia. Nah, karena itulah Allah akan meminta pertanggungjawaban dalam hal yang dikuasai manusia, yaitu apa? Hartanya itu dari mana? Kemudian setelah dapat mau digunakan untuk apa? Itu betul-betul dalam kesadaran manusia. Allah tidak akan pernah menanyakan hasil atau jumlah nominal. Maka orang yang kaya, dia tidak boleh sombong. Karena kekayaan itu murni pemberian Allah. Ya kan? Dia tidak bisa betul mengontrol hasil-hasil kok. Kalau memang itu teknik-tekniknya dia proven. Faktanya kan tidak, naik turun, itu fluktuatif kan hasilnya. Dan juga jangan bersedih kalau masih belum diberikan rezeki yang besar. Karena itu memang yang ditanyakan adalah yang menjadi fokus bekal kita di akhirat. Karena itu adalah
sebuah masa yang pasti tapi dirasakan Allah, yaitu apa? Kematian dan hari kebangkitan. Itu bekal kita, yaitu apa? Prosesnya dan untuk apa. Dulu pernah teman saya tuh dapat proyek besar tuh. Dia seorang trainer, tapi beliau pemahaman agamanya bagus. Dia pemahamannya rizku minallah. Rizki itu dari Allah. Hingga suatu saat dia dapat proyek dari sebuah perusahaan, tapi panitia perusahaan itu minta kickback, minta suap 10%. Misalkan proyeknya itu 1,5 miliar, dia minta 150 juta. Itu 1,5 miliar besar dong. Trainer modalnya PowerPoint aja, buat grafis. Tapi karena dia paham itu dosa, suap itu dosa, dan memahami bahwa rezeki itu di tangan Allah, dia tidak akan berkurang walaupun menolak proyek haram di depannya itu meskipun hasilnya besar. Maka dia tinggalkan. Dia nggak mau. Mohon maaf, saya nggak mau dengan cara seperti ini. Mereka bilang ya, biasanya juga seperti ini hal biasa, tapi bagi saya tidak biasa, Pak. Ini sesuatu yang haram. Maka dia tinggalkan. Dengan penuh keyakinan bahwa rezeki dia tidak berkurang. Karena yang dimintai prosesnya oleh Allah, bukan hasilnya. Makanya dia tinggalkan aja. Karena rezeki itu dari Allah. Tidak akan berkurang meskipun kita menolak 1000 hal yang haram, itu nggak berkurang. Nah, kotarullah berapa bulan kemudian dia dapat proyek yang halal, tidak melalui suap, tidak melalui kickback, yang lebih besar dari itu. Nah, maka ini yang kita harus hati-hati ya, dalam proses mencari harta ini. Karena ini akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian ini juga, kalau boleh saya tanya, ini mungkin teman-teman bisa open mic silahkan. Teman-teman kalau bisnis mau bangkrut atau mau untung ini? Bisa dibantu jawab teman-teman? Mau untung. Mau untung Ibu? Mau untung. Mau untung. Benar ya? Pengen untung ya? Ya. Mau untung. Definisi untung apa sih Ibu? Definisi untung itu apa? Mendapatkan Ada laba. Ada laba. Omset lebih besar dari pengeluaran ya? ya. Ya. Kalau bangkrut? Kalau bangkrut apa Ibu? Enggak ada keuntungan. Apa Ibu? Bangkrut? Bisa pasak daripada tiang. Oh ya, lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ya. Omsetnya 10 juta, biaya operasionalnya 20 juta ya, boncos. Nah, tapi ini pertanyaan yang diajukan juga sama Rasul ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atatruna mal muflisu. Jadi suatu saat Rasulullah bersama para sahabat ya, lagi kumpul, kemudian Rasulullah ini bertanya pada para sahabat, wahai para sahabat, siapakah al-muflisu, orang yang bangkrut itu? Kehabisan amal. Nah, karena pertanyaan Rasul ini sifatnya dagang atau bisnis ya, bangkrut ya. Ini para sahabat menjawabnya ini, qalul muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata. Jadi para sahabat itu menjawab, orang yang bangkrut itu wahai Rasul, itu orang yang nggak punya duit dan nggak punya aset kekayaan lagi. Ya tadi besar pasak daripada tiang gitu. Udah nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya dirham, nggak punya tanah, benar-benar habis gitu. Dia nggak punya apa-apa. Nah, ternyata jawaban itu bukan yang dimaksud Rasul. Dan Rasul menjelaskan, jadi dari dimensi duniawi pada dimensi akhirat. Nah, kemudian Rasul menjawab, faqala innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Nah, jadi ini kita buka artinya ya.
Nah, Rasulullah SAW kemudian menjawab, jadi orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amalan yang luar biasa, sholat, puasa, zakat. Berarti orang ini soleh nggak, Ibu atau teman-teman semua? Soleh. Sangat soleh. Kenapa? Amalnya itu tembus sampai akhirat. Berarti dia paham fikih ibadah, niatnya lurus karena Allah, bukan karena riya. Berapa banyak orang yang sholatnya itu hangus, sedekahnya hangus, baca Qurannya hangus, karena apa? Riya, ya kan? Niatnya bukan karena Allah. Tapi lihat orang ini, Rasul menjelaskan orang yang bangkrut di kalangan umat itu adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa amalan sholat, puasa, zakat, bahkan haji. Ibaratnya apa? Rukun Islam itu sudah di tangan. Ibaratnya tiket surga itu sudah di tangan kanan. Tapi ketika orang yang soleh ini mau masuk surga, tiba-tiba ada yang komplain, ada yang interupsi. Nah, jadi orang ini membawa pahala yang besar, tetapi dia juga pernah mencaci seseorang. Jadi ada yang komplain, ya Allah, jangan masukkan si fulan ke surgamu, karena dia pernah mencaci maki saya selama di dunia dan tidak pernah minta maaf. Nah, di akhirat sudah nggak bisa maaf-maafan. Maka pahala sholatnya, sholat wajibnya, disedot, dipindahkan kepada orang yang mencaci maki itu, yang dicaci maki ketika di dunia. Kemudian qadzaf, menuduh seseorang berzina, menuduh seseorang pencuri, merampok, padahal dia tidak pernah melakukan itu. Di dunia kita tidak pernah minta maaf. Maka orang yang kita tuduh tadi, yang kita fitnah tadi, itu punya tabungan, sedotan pahala kita diambil oleh dia. Pahala sholatnya diambil lagi. Pahala sholat wajibnya, bayangkan yang selama hidup yang kita caci maki di dunia itu dan yang kita fitnah itu ada ribuan orang. Maka ribuan orang itu akan menyedot seluruh amal sholat kita. Amal sholat kita wajib, amal sholat wajib kita habis disedot. Kemudian masih ada lagi ternyata yang komplain. Ya kan? Oleh orang-orang yang kita makan hartanya dengan cara yang batil. Kita ambil riba dari dia, kita tipu timbangan dia, kita tipu transaksi-transaksinya dia, utang nggak dibayar. Maka orang-orang yang terzolimi secara harta ini, mereka akan menyedot pahala kita lagi. Pahala sholatnya udah habis yang disedot. Pahala tahajudnya, pahala duanya, disedot oleh orang yang kita makan hartanya. Maka dosa muamalah ini, ketika teman-teman bayar utang teman 100 juta, nggak bisa bayar, Anda menghilang. Kemudian istighfar, ya Allah, ampunilah dosa saya, telah mengambil harta teman saya nggak bisa bayar. Anda mau 1000 kali istighfar nggak diterima, sampai Anda membayar lunas orang itu. Maka dosa-dosa muamalah ini tidak bisa kita istighfari, harus halal di antara dua belah pihak. Kemudian menumpahkan darah seseorang. Misalkan tawuran rame-rame, seolah nggak ada CCTV yang mengamati, atau tabrak lari, kita nabrak ibu-ibu mau ke pasar, pagi-pagi jam 3, kita tinggal pergi. Itu nanti CCTV itu diulang di akhirat, ibu-ibu yang kita tabrak lari, orang-orang yang kita pukul ketika tawuran, dia akan melihat kita sedang memukul. Pahala sedekahnya kita disedot, karena pahala sholatnya udah habis. Pahala infak kita akan disedot oleh orang-orang yang kita tumpahkan darahnya. Kemudian ketika kita memukul seseorang, sama. Dia ketika kita tidak minta maaf di dunia, dia akan punya hak untuk mengambil pahala kita sebagai balasan keadilan dari Allah. Nah, maka akan diambilkan dari amalan kebajikannya, diambilkan kebajikannya. Maka apabila telah habis amalan kebajikannya, padahal belum selesai urusannya, maka akan diambilkan amalan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa mereka, kemudian diberikan kepadanya, kemudian orang itu dilemparkan ke neraka. Naudzubillah. Jadi orang yang hadir di hadapan Allah membawa begitu banyak sholat, zakat, puasa, haji tadi, itu pahalanya disedoti oleh orang yang dizolimi. Pernah dia fitnah, pernah dia caci maki, pernah dia hutang nggak bayar, dia pernah tumpahkan darahnya, pernah dipukul, segala macam. Itu habis pahalanya. Nah, ketika pahalanya habis,
masih banyak orang komplain, masih ada ribuan orang difitnah, dipukul, dizolimi, maka dosa ribuan orang itulah yang ditimpakan pada kita. Alhamdulillah, pada orang-orang yang sudah disedot pahalanya dan habis tadi dilimpahkan kepada orang itu. Maka kemudian orang itu masuk neraka. Itulah orang yang bangkrut secara hakiki yang dimaksud Rasul. Dia punya amalan besar, dia soleh secara individu, tetapi dia zolim, dia jahat secara muamalah dan tidak minta maaf. Ini bahaya. Dosa muamalah, dosa hubungan interaksi antar orang ini, kalau tidak sampai halal di dunia, saling menghalalkan, saling memaafkan, itu akan dibawa sampai ke akhirat. Itu resikonya teramat besar. Dan inilah makanan sehari-hari seorang pengusaha, pedagang. Nggak mungkin kan dia bisnis sendirian. Nggak ngomong dengan siapapun, tiba-tiba omset datang. Nggak mungkin. Dia harus menawarkan produk, dia harus interaksi dengan konsumen, interaksi dengan supplier, interaksi dengan distributor, dengan vendor, banyak. Nah, kalau ini terjadi fitnah, terjadi hibah, terjadi penipuan, wah ini kalau nggak selesai di dunia, tunggu di akhirat. Allah memberikan kesempatan orang yang dizolimi untuk mencari keadilan. Dan di sana udah nggak bisa maaf-maafan lagi. Adanya pahala kita disedot, kalau pahala kita habis, ya ditimpakan dosa mereka pada kita. Sesuai kadar kemaksiatan yang dilakukan pada mereka. Nah, ini harus hati-hati. Inilah orang yang bangkrut, al-muflis. Orang yang soleh secara individu, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, bahkan umroh berkali-kali, tapi secara muamalah dia tidak baik. Nah, maka bisnis kita agar menjadi pemberat amal, agar waktu yang berlalu dalam kehidupan kita yang ternyata banyak dihabiskan ya. Kalau bagi pengusaha ya, bisnisnya dia itu. Kalau pekerja ya, pekerjaan itulah menghabiskan waktu karena rata-rata bekerja 8 jam sampai 10 jam. Ya kan? Itu jadi peluang pahala surga dan neraka kita itu. Nah, dalam surat Al-Jathiyah ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu, maka ikutlah syariat itu, janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, jadi agar kita selamat ya, agar waktu yang kita lalui dengan menaiki kendaraan bisnis ini itu bisa menjadi pemberat amal, maka ketika rekan-rekan semua mengingatkan diri saya juga ketika mau berbisnis, pertama diniatkan karena Allah. Bagi yang laki-laki ya, laki-laki apalagi sudah punya keluarga hukumnya wajib bekerja. Kenapa bekerja? Karena wajib. Nah, bagi para istri itu jelas harus mendapat ridho suami. Itu yang paling penting karena bagi istri itu bekerja tidak wajib. Maka kalau mau bekerja membantu nafkah suami ya wajib harus atas izin suami. Kalau suami nggak ridho lebih baik jangan. Karena itu surga Anda. Tapi kalau beliau ridho dan support ya alhamdulillah. Nah, bisnis agar sesuai dengan yang dimau Allah. Bisnis itu kan ada 3 proses ya. Ada bisnis input, permodalan, angkat-angkat, kemudian bisnis proses, bagaimana cara menjalankan bisnisnya, kemudian output, cara mengelola hasil dari bisnis itu. Ini semuanya harus terikat pada hukum syariat. Sama seperti teman-teman sholat, wudunya harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Gitu. Nggak bisa kan, kita lihat ada orang rajin sholat. Ternyata kita tahu, ternyata selama ini sholatnya nggak pakai wudu. Sah nggak tuh? Ya nggak sah. Ya. Sama berbisnis juga, mungkin ada 2 orang yang sama-sama bekerja di berdagang di pasar, punya lapak yang sama, misalnya sama-sama jualan kurma. Bisa jadi di mata Allah itu berbeda nilai yang dilakukan selama 8 jam di pasar itu.
Yang satu itu sebelum berangkat niat menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban karena Allah untuk mencukupi nafkah anak istrinya. Kemudian dia mengadakan modal itu tidak pakai akad riba, tidak pakai akad batil, jual belinya juga sesuai syariat. Ya kan? Kemudian setelah selesai dia mengucap alhamdulillah. Kemudian yang satunya lagi, dia kenapa dagangnya normalnya orang yang sudah bekerja, yang sudah dewasa, punya anak ya dagang. Ya karena normalnya kehidupan ya gitu-gitu aja. Dagangnya tidak peduli halal haram, modalnya tidak peduli dari riba atau bukan. Nah, walaupun sama-sama di akhir bulan dapat angka misalkan 5 juta bersih, tapi yang satu tadi yang terikat oleh syariat, ingat Allah selama ikhtiar, sebelum, selama, dan setelah ikhtiar, ingat Allah selalu. Maka dia dapat pahala 8 jam dia di pasar, dia dapat pahala wajib semua. Jadi akhirnya dia dapat uang gitu. Sementara yang satunya, yang dia hanya normalnya orang sudah punya keluarga, bekerja, bukan karena Allah, dorongannya bukan motivasi spiritual, tapi murni hanya materi. Makanya dia cuma dapat duit tok saja, tidak ada bekal. Itu kan sungguh sia-sia waktu yang terlewat. Maka yang diinginkan Allah itu apa? Kita ada namanya idrok silah billah. Hubungan kita kepada Allah itu nyala, punya kesadaran. Ibaratnya handphone yang kita bisa online sih, kenapa? Gadget kita terhubung dengan internet, nyala, ya kan? Nah, sama dalam kehidupan sehari-hari pun hubungan kita kepada Allah itu harus jalan nih. Dalam bentuk apa? Kesadaran status hukum perbuatan yang kita lakukan. Mau makan hukumnya apa sih menurut Allah? Oh, mubah, boleh ya? Boleh, bismillah. Bisnis Homer boleh enggak ya? Bisnis Homer menguntungkan besar ya? Oh, ternyata Homer itu diharamkan. Ya sudah, tinggalkan. Jadi kita ngerti status hukum perbuatan kita, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Misalkan nih ibu-ibu, besok hari Selasa, jadwal mengembalikan hutang teman Anda 1 juta. Nah, sementara hari ini, ibu punya uang longgar itu 1 juta. Kira-kira mau untuk bayar hutang atau bayar sedekah, atau untuk sedekah, kira-kira pilih mana? Uangnya Bayar hutang dulu. kenapa, Bayar hutang dulu. Bu? Kewajiban. Kenapa bayar hutang dulu? Bayar hutang itu adalah kewajiban. Oh ya, saya pada pintar. Kalau sedekah Ya. itu Baik. Jadi kalau besok itu sudah jatuh tempo, gimana Bu? Sunnah. Nah, jadi besok misalkan kita sudah deadline bayar utang 1 juta ke teman kita, ada 2 pilihan, mau untuk sedekah atau bayar utang. Ini kan nggak bisa kita pilih karena uangnya cuma 1 juta. Maka menurut fikih aulawiyat atau fikih prioritas, ketika ketemu suatu hal yang tidak bisa memilih antara wajib dan sunnah, bayar utang itu wajib, sedekah itu sunnah. Maka lakukanlah yang wajib. Bayar utang itu lebih prioritas daripada sedekah. Jangan rajin sedekah tapi nggak pernah bayar utang. Gitu. Kecuali uangnya 1,5 juta yang longgar, 1 juta bisa untuk sedekah, untuk bayar utang, 500 boleh untuk sedekah. Jadi menjalankan ibadah pun harus pakai ilmu begitu. Nah, sehingga aktivitas perbuatan kita itu selalu terikat pada Allah. Ketika ditawari bisnis sama teman kita, jangan langsung tanya modalnya berapa, untungnya berapa. Cek dulu ini halal atau haram menurut syariat Islam. Setelah tahu halal, baru tanya teknis boleh. Modal berapa, untung berapa, caranya yang jalankan gimana. Nah, kalau sudah jelas-jelas haram, itu sudah tinggalkan, nggak perlu diperbincangkan lagi. Nah, maka insya Allah setiap aktivitas kita, setiap detik ketika diniatkan karena Allah, niatnya karena Allah, kemudian tata cara pelaksanaannya sesuai syariat Islam, sesuai aturan Allah, maka itulah yang disebut ihsanul amal, amal yang diterima. Dia bekerja sebulan dapat 100 juta, ya dapat 100 juta, pahala menjalankan kewajiban, dia dapat duit. Gitu. Beda kalau orang itu menjalankan bisnis hanya cuma dapat duit, nggak ada Allah sama sekali dalam pikirannya, nggak ada aturan halal haram dalam pikirannya, sudah lewat mesti gitu. Cuma dapat duit aja, nggak dapat pahala sama sekali.
Itu yang sayang, karena modal kita tadi, setelah kita renungi di awal tadi, modal utama hidup kita ya waktu itu. Waktu kita hilang sia-sia, itu udah. Karena hari Senin sekarang sama hari Senin minggu lalu itu sudah berbeda. Dari esensi waktu nggak akan kembali, meskipun nama hari yang sama. Hari ini, kita 7 hari lebih dekat dengan ajal kita. Lebih dekat dengan kematian kita, beda sama Senin yang lalu. Maka jangan sampai waktu yang bergulir itu tidak membawa bekal pahala. Itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian yakinlah sama janji Allah. Ketika harus taat syariat Islam, kadang oh ini nggak boleh, itu nggak boleh nih, gimana sih gitu. Perlu modal banget. Kenapa sih nggak boleh ambil riba, kan cuma 1% bunganya. Kok ribet amat sih? Itu berarti kita lupa esensi rezeki itu dari Allah, bukan dari ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu pertama untuk omset pahala. Yang kedua menentukan status rezeki ketika sampai pada kita itu halal atau haram. Untuk angka, untuk nominal itu nggak prerogatif Allah. Tapi ikhtiar kita pun harus ikhtiar yang terbaik. Kalau hari ini ternyata omset yang beli kita cuma 10, ya jangan menyerah ini sudah takdirkan. Ya itu nggak boleh seperti itu. Oh apa ya harus saya lakukan? Oh kemarin ternyata baru nyebar brosur 100, maka yang konversi 10. Oh besok harus perbanyak lagi melalui Facebook, YouTube segala macam. Ikhtiar itu harus terbaik. Kan dalam salah satu hadis Rasulullah menyampaikan Allah menyukai setiap hamba yang melakukan segala sesuatu itu dengan sempurna. Maka ketika melakukan sungguh-sungguh, kenapa kok kamu sungguh-sungguh sih? Karena saya sedang konser di hadapan Allah. Saya sedang ingin mencetak pahala sebanyak-banyak. Untuk urusan hasil terserah Allah. Ini dalam surat Talaq ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan. Nah, jadi kalau mau tahu sebuah rahasia di antara rahasia kelapangan hidup, solusi terbaik dari semua solusi apa? Ya bertakwa. Allah sudah menjanjikan kalau orang bertakwa, pasti Allah kasih jalan keluar. Makhroja itu, kalau para ulama menjelaskan, ibarat kita berjalan di gang sempit di antara dua tembok, bahkan kita jalannya pun harus miring gitu. Setelah itu ketemu lapangan seluas lapangan golf misalnya, yaitu makhroja. Dari jalan sempit pada jalan keluar, jalan solusi yang luar biasa. Syaratnya apa? Takwa. Takwa itu apa sih? Nah, dulu Umar pernah bertanya pada seorang sahabat, namanya saya lupa ya, Khobab bin Al-Arad kalau tidak salah. Wahai sahabatku, apa itu takwa? Kemudian Khobab bertanya pada Umar, wahai Umar, apakah kamu pernah lewat sebuah jalan yang mana jalan itu penuh dengan juri? Kemudian Umar menjawab, ya pernah. Apa yang kamu lakukan Umar? Saya akan berjalan hati-hati memilih jalan yang tidak ada juri. Kemudian sahabat tadi menjawab, itulah esensi takwa. Kamu hati-hati menjalani kehidupan ini, hati-hati menjalani bisnis ini. Jangan sampai terkena duri, jangan sampai terkena riba, jangan sampai terkena kezoliman, penipuan. Harus hati-hati agar jalan yang dilewati itu dapat ridho Allah. Nah, kalau para ulama yang menjelaskan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan. Itulah magnet solver, problem solver, dan akan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kehidupan orang mukmin itu ya dia nggak ngerti profit bersihnya berapa, karena akan banyak rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak keajaiban yang Allah berikan, tapi syaratnya apa? Bertakwa. Nah, itulah yang harus kita jadikan motivasi spiritual dalam kehidupan kita, dalam menjalankan bisnis. Dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga membuat seseorang rela apa saja untuk mendapatkan ridho Allah. Ada kisah sahabat namanya Abdullah bin Uzafah. Abdullah bin Uzafah ini salah seorang sahabat yang satu-satunya sahabat yang pernah ketemu dengan dua raja sekaligus, Raja Persia, Kisra, dan Raja Romawi, Heraklius. Ketemu Raja Kisra di Persia ketika Rasulullah masih hidup, ketika beliau menjadi duta negara Madinah untuk memberikan surat pada Rasul untuk masuk Islamnya Raja Persia, Aslam, tapi dirobek-robek. Itu yang membawa surat itu Abdullah bin Uzafah. Dan pada masalah Khalifah Umar bin Khattab, beliau menjadi salah seorang pasukan Islam yang tertangkap oleh pasukan Romawi. Nah, beliau menjadi salah satu sahabat yang diincar oleh Raja Romawi. Nah, kemudian dipanggillah Abdullah bin Uzafah ini karena Raja Romawi ngerti kualitas sahabat Rasul ini ada banding. Maka kalau dia dapat satu aja, wah Romawi sudah akan semakin saja. Maka Raja Romawi Heraklius ini mendatangi Abdullah bin Uzafah. Wahai Abdullah, kamu ikut aku, maksudnya untuk berpindah haluan menjadi Nasrani. Nanti seluruh Romawi kita gantian mengurusnya. Harta, tahta, kedudukan, semua yang terbaik yang pernah diimpikan manusia diberikan pada Abdullah bin Uzafah. Tapi Abdullah bin Uzafah tidak mau. Demi Allah, saya tidak akan satu detik pun meninggalkan agama ini, maksudnya agama Islam. Kenapa? Dia yakin yang dijanjikan Allah itu sehebat-hebatnya di dunia itu seperti kita mencelupkan jari kita di samudra, kemudian diangkat. Paling tinggal 10-15 tetes. Itulah kenikmatan terbaik yang bisa dinikmati manusia. Tapi yang seluas samudra masih Allah tahan di akhir. Abdullah bin Uzafah lebih memilih yang seluas samudra itu. Itulah orang yang memiliki akal sehat itu. Dia memilih yang banyak daripada yang sedikit. Meskipun nanti harus ditunda di akhir. Maka kemudian Raja Romawi marah, dan dia disiapkan penggorengan yang amat besar, wajan yang amat besar, diisi minyak panas, dibakar api yang menyala. Yang untuk sampel, beberapa prajurit Abdullah digoreng di depan matanya. Karena sangat panas, maka daging dan tulang langsung mengelupas. Di saat itulah Abdullah bin Uzafah menangis. Nah, Raja Romawi menangis itu karena takut. Nah, kemudian dinego lagi. Abdullah bin Uzafah, kalau kamu berubah pikiran, kamu akan selamat. Tapi jawabannya itu luar biasa. Wahai Raja, saya itu menangis bukan karena takut digoreng. Saya menyesal kenapa Tuhan hanya memberikan saya 1 nyawa. Seandainya Allah memberikan 1000 nyawa, sejumlah rambut di kepala sawan, saya nyawanya, akan saya gunakan satu persatu untuk syahid di penggorengan. Tapi justru jawaban yang berani dan apa adanya inilah yang membuat justru Raja Romawi ini takjub, kagum sama seorang anak muda yang memiliki kekokohan jiwa yang tidak tertandingi. Akhirnya beliau meminta sesuatu yang tidak melanggar aturan Islam dan membebaskan dia dan seluruh pasukan kaum muslimin. Raja Romawi hanya meminta Abdullah bin Uzafah mencium kening raja, dan akhirnya dilakukan dan semua dibebaskan. Itu membuat rela berbuat apa saja untuk mendapat ridha Allah. Itu Abdullah bin Uzafah salah satu contohnya. Kemudian membuat seorang selalu siap dalam kondisi dan tangan-tangan sebat apapun dalam mewujudkan aktivitasnya. Dia bisnis gagal, dia tetap dalam koridor menjalankan bisnis yang halal, gagal, dia bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Kenapa gagal, bangkit lagi? Karena dia tahu rezeki itu bukan dari pekerjaannya, tapi rezeki itu dari Allah. Rezeki itu tidak hilang dengan bangkrutnya dia. Maka dia selalu optimis bahwa rezeki itu akan datang, tinggal hanya masalah waktu saja. Selalu memohon pertolongan Allah. Menjadikan dia orang yang selalu powerful, tidak kalah terhadap keadaan. Dan menjadikan seorang tidak akan pernah putus asa. Kenapa? Dia yakin Allah akan menolongnya. Kalau kita punya saudara gubernur, mau bisnis di sebuah provinsi tersebut, merasa gampang, karena apa? Semua perizinan dan lain-lain, backingnya gubernur, akan tenang. Nah, apalagi kita yang merasa, yang membackingi bisnis kita, kehidupan kita, yang menciptakan alam semesta, harusnya perasaan tenang, perasaan bahagia ini muncul. Hanya membackingi kita Allah. Dan inilah yang menjadi motivasi terkuat, yaitu motivasi
spiritual, dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan sesuatu. Nah, apa dampak atau efek dari motivasi spiritual tadi? Kita akan meredesain hidup kita. Kita akan mendesain ulang hidup kita. Yang tadinya hidup kita hanya orientasi duniawi, hanya dapat uang sebanyak-banyaknya agar dapat bisa beli ini, beli itu, menjadi orang terkaya. Kita rubah tujuan kita karena apa? Mencari ridha Allah. Dengan cara-cara apa? Berbisnis yang halal, yang sesuai syariat Islam, untuk hasil diserahkan pada Allah. Tentu dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik sesuai dengan sunatullah. Karena apa? Kita ngerti tujuan hidup kita itu akan kembali kepada Allah melalui proses kematian, dan nanti akan dibangkitkan di yaumul akhir, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Hasilnya surga atau neraka. Jadi orientasi kita akan berubah dari hanya sekedar duniawi menjadi orientasi akhirat. Jadi segala kita lakukan ini, Allah ridho atau enggak ya, ini sesuai dengan aturan Allah enggak. Selalu seperti itu dalam segala hal. Kenapa? Kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, akan memunculkan perasaan muraqabah ini merasa diawasi oleh CCTV Allah. Tidak ada satu inci pun tempat di dunia ini, tidak ada satu detik pun di ruang waktu yang terlewat dari pandangan Allah. Kita nggak akan bisa melarikan diri dari Allah meskipun satu detik atau 1 sentimeter di muka bumi ini, nggak. Semua terpantau Allah. Merasa diawasi Allah 24 jam. Ya, sehingga ketika seorang itu bekerja, ada bos atau tidak ada bosnya, dia tetap powerful, dia tetap sesuai dengan akad yang disepakati. Kenapa? Dia melihat bahwa yang menyaksikan dia itu Allah, bukan lagi CCTV kantor, bukan lagi CCTV bosnya. Gitu. Dan ini kita bisa belajar dari seorang yang dulu bekas budak ya. Ini kisah di masa lalu ya, kira-kira di masa kekhilafan Abbasiyah. Ada seorang ulama dulu bekas budak, kemudian bekerja di kebun seorang hakim petinggi negara di daerah Persia sana, Irak atau Iran. Namanya Mubarak. Dia bekerja di kebun delima tuan yang sangat luas. Nah, suatu hari majikannya datang ke kebunnya ini, kemudian meminta Mubarak untuk mengambil 5 buah delima yang paling manis. Kemudian Mubarak masuk kebun dan disajikan pada bosnya, pada majikannya. Jadi sang majikan makan, dimuntahkan. Makan kedua dimuntahkan, semuanya ternyata masam. Maka marahlah bosnya ini, majikan ini. Kemudian memanggil, wahai Mubarak, kemari. Sudah berapa lama kamu bekerja di kebun ini? Mohon maaf Tuan, saya sudah lama bekerja di kebun ini. Kenapa kamu nggak bisa membedakan mana yang masam sama yang manis? Mohon maaf Tuan, saya memang tidak bisa membedakan masam dan manis. Tuannya marah lagi. Bagaimana bisa, Mubarak, kamu sudah lama di sini, nggak bisa membedakan masam dan manis? Ya Tuan, mohon maaf, saya tidak bisa. Kemudian Mubarak menjelaskan, apakah Tuan lupa bahwa Tuan memberikan amanah kepada saya, memberikan akad kepada saya untuk apa? Menjaga kebun, bersih-bersih kebun. Tidak ada perintah untuk makan atau mencicipi buah. Maka demi Allah tidak satu delima pun yang saya masukkan ke mulut saya. Saya menghindari makanan yang haram. Ternyata jawaban inilah menampar jiwa sang majikan. Ternyata di tengah kebun yang luas ini, seandainya dia makan ribuan delima pun tidak ada yang lihat. Tapi dia merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Perasaan muraqabah. Ingat ya, surat Muhammad ayat 7, Intan surullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, yaitu dia taat terhadap syariat Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukannya. Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Nah, inilah Allah naikkan derajat Mubarak. Kemudian sang majikan ini pulang menemui istrinya. Kemudian sang majikan dan istrinya ini punya anak yang sangat cantik dan soleha, yang menjadi rebutan orang di negeri itu. Kemudian hasil diskusi suami istri yang punya kebun tadi memutuskan bahwa calon menantu terbaik adalah Mubarak. Bayangkan seorang qadhi hakim petinggi sebuah negeri
menikahkan anaknya dengan office boy atau tukang kebun. Tapi majikannya nggak peduli dengan status sosial. Yang dia peduli adalah status ketakwaan orang itu di mata Allah begitu tinggi. Maka akhirnya menikahlah Mubarak dengan anaknya majikannya tadi. Dan kita lihat ya, hasil dari seorang suami yang soleh yang menjaga dari harta haram dan wanita yang soleh, maka lahirlah seorang yang nanti ke depannya ketika dewasa akan menjadi ulama besar. Bahkan para ulama pada zamannya menyampaikan bahwa orang ini adalah sahabat Rasul yang lahir terlambat karena kesolehannya. Beliau ahli jihad, kayaannya luar biasa, suka melunasi utang teman-temannya. Namanya Abdullah bin Mubarak. Nah, ini hasil orang-orang yang selalu bertobat. Kemudian apa? Efek yang ketiga itu dia selalu optimis dan riang. Kenapa? Dia ngerti bahwa tujuan hidup itu kembali ke akhirat, kembali pada Allah, di tempat surga atau neraka. Sementara bekal yang dibutuhkan apa? Pahala. Nah, maka dalam hadis riwayat Muslim ini Rasulullah menyampaikan, aku kagum terhadap urusan orang beriman. Rasulullah takjub terhadap urusan orang beriman. Karena seluruh urusannya baik. Karena seluruh urusannya merupakan kebaikan baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka syukur itu adalah kebaikan baginya dan dapat pahala. Jika ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka sabar itu merupakan kebaikan baginya. Kenapa? Sabar itu dapat pahala. Hal seperti ini tidak akan didapati pada seseorang kecuali orang beriman. Maka dia ketika mengerti dari mana hidup ini untuk apa, mau kemana, dia lahir di muka bumi ini dari Allah untuk beribadah kepada Allah, akan kembali pada Allah. Bekal yang dibutuhkan adalah pahala, mata uang yang dibutuhkan adalah pahala. Maka ketika semua hal yang hadir dalam hidup kita itu mendatangkan pahala, lalu apa yang membuat kita sedih? Harusnya kita optimis dan riang dan bahagia. Dapat sesuatu yang menyenangkan sesuai dengan keinginan kita, dapat rezeki yang banyak, sehat, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Tapi dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, rezeki baru seret, atau dapat sakit, segala macam ujian ini itu. Kita bersabar, ya Allah saya ridho atas segala yang menimpa saya. Insya Allah ini baik untuk saya, ya Allah. Dia sabar menghadapinya, maka sabar ini dapat pahala. Lalu apa yang dimasalahkan? Karena hidup ini faktanya memang dua. Tidak mungkin ada seorang yang dapat kebahagiaan terus-menerus. Kelapangan terus-menerus itu nggak mungkin. Dan juga tidak mungkin seseorang itu dapat kesempitan terus-menerus, nggak mungkin. Semua ada waktunya. Dalam hidup kita kan cuma dua hal yang hadir sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai itu. Maka rumus menghadapi hidup itu cuma dua, sabar dan syukur. Karena dua-duanya ini menghasilkan pahala yang akan jadi bekal kita pulang. Nah inilah, kalau kita tidak punya mindset ini, orang hidupnya akan penuh dengan kegalauan, ketidaktenangan. Kemudian efek yang keempat adalah bersyukur. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, maka sudah sepantasnya kita menjadikan segala sesuatu yang hadir pada kita, bahkan sesuatu yang tidak kita senangi. Rasul mengajarkan doa apa? Kalau sesuatu yang tidak kita senangi datang, sama alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Inilah wujud syukur kita pada Allah atas segala sesuatu yang Allah hadirkan. Omsetnya lagi turun, pengeluarannya jauh lebih banyak, ya bilang aja alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ketika dia sadar seperti itu, dia masih sehat. Rumahnya tidak terbakar, gudangnya tidak terbakar. Betapa banyak orang yang omsetnya turun, pengeluarannya banyak, dia sakit stroke, dia sakit jantung, keluar rumah sakit banyak. Maka kita sudah sepantasnya setiap hari itu mengaktifkan pikiran syukur. Setiap kita melakukan satu hal, itu banyak support system yang Allah berikan tanpa kita sadari. Misalkan teman-teman semua yang hari ini bisa online nih, malam hari ini. Ini adalah keajaiban yang Allah berikan. Nggak mungkin teman-teman online kalau mertua kita sakit, orang tua kita sakit, anak kita sakit, istri kita sakit, nggak mungkin. Tapi Allah bebaskan dari semua itu. Nggak mungkin bisa online kalau besok harus membayar utang 100 juta. Kenapa nggak fokus mesti? Tapi semua Allah bebaskan. Ketika teman-teman masukin ATM, bisa ngambil uang 100.000, kita ucapkan alhamdulillah. Karena setiap hal itu Allah berikan keajaiban.
Banyak orang yang masukkan ATM, ATM-nya ketelan, banyak yang masukkan ATM, PIN-nya lupa. Ya, maka kita harus bangun pikiran syukur itu agar kehidupan kita makin bahagia. Maka rumus bahagia menurut Imam Ibnul Qayyim itu 3. Bersyukur ketika mendapat kelapangan, bersabar ketika mendapat kesempitan, dan bertobat ketika bermaksiat. Itulah kebahagiaan kita. Kebahagiaan nggak perlu nunggu punya rumah mewah, nggak perlu nunggu punya Ferrari, nggak perlu nunggu omset miliaran. Bahagia itu kapanpun, dimanapun kita bisa akses. Selama kita tahu bahwa jalan bahagia itu apa? Meraih ridho Allah. Ridho Allah ada dalam ketaatan pada aturan-aturan Allah. Nah, inilah yang mahal. Maka ketika orang tidak tahu jalan bersyukur, jalan bahagia, banyak orang yang ketika mencapai kekuasaan, bahkan kekayaan yang menakjubkan, dia bunuh diri. Seperti siapa? Kurt Cobain juga dulu, vokalis Nirvana. Hampir semua teman-teman di kamarnya, teman-teman kuliah itu pasang poster Nirvana. Tapi matinya apa? Mati bunuh diri. Marilyn Monroe, dia sampai puncak karir tertinggi yang pernah diraih seorang wanita, aktris, matinya bunuh diri. CEO Hyundai kurang apa perusahaan yang besar itu, dia bunuh diri lompat dari lantai 22. Ini orang yang tidak mengerti jalan bahagia. Banyak orang yang stres itu kenapa? Dia menaruh standar kebahagiaan itu di luar kendali dia, di luar kuasa dia, maka pasti akan stres. Saya akan bahagia kalau sudah punya omset 10 miliar per bulan. Saya akan bahagia kalau sudah punya 2 villa, punya 100 kos-kosan. 2 villa, 100 kos-kosan, 100 miliar, 10 miliar per bulan, itu tidak dalam kendali manusia. Kalau kita meletakkan sesuatu di luar kendali kita, pasti banyak stres. Tapi dalam Islam simpel, kebahagiaan itu apa? Ketika kita meraih ridho Allah. Ridho Allah itu taat. Kita, siapapun, anak SD, SMP, profesor, dokter, itu bisa taat kapanpun, dimanapun. Maka ketika dia taat, dia bisa mengakses kebahagiaan dan Allah akan berikan perasaan sakinah, kedamaian jiwa, ketenteraman jiwa. Ini yang mahal. Nah, jadi inilah yang harus kita sama-sama, saya juga mengingatkan diri saya dan teman-teman semua agar memahami rasa syukur yang sebenarnya dan cara bahagia yang sebenarnya. Baik, ternyata sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya. Ya. Saya banyak terdiam. Insyaallah banyak diingatkan ya. Sabar, syukur, ikhtiar, dan berhati-hati ketika kita hidup di dunia. Jangan sampai menyakiti saudara kita. Jangan sampai kita rugi. Masya Allah, banyak banget. Saya kembali diingatkan untuk bertawakal dan untuk merasa setiap saat kita diawasi oleh CCTV Allah. Oke, teman-teman, mungkin yang bertanya boleh langsung raise hand ya. Ini Mbak Leli atau Mbak Ade Irma ini. Monggo Mbak Ade Irma boleh langsung raise hand dan langsung bertanya ke Mas Ade. Monggo silakan. Assalamualaikum Mas. Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, panggil Mas saja nggak apa-apa. Ya, Silakan Bu. jadi mau bertanya ya kan terkait dengan muamalah ya. Kalau perempuan kan seorang istri ketika berbisnis kan harus ridho dari suami ya. Iya. Bagaimana kalau dulu awalnya memulai itu mungkin ada belum 100% ridho mungkin suami ya. Iya. Dengan ini karena mungkin suami ingin kita tuh fokus ke anak-anak gitu. Iya. Tapi pribadinya kita itu kan ada keinginan gitu, pengenlah cari kesibukan gitu, pengen punya penghasilan sendiri, pengen mandiri gitu. Nah, tahun ke tahun dijalani dari yang tadinya mungkin tidak 100% ridho suami, kemudian mulai kadang udah dapat support, kadang ini lagi kalau misalkan suami ngelihat kita lalai sama anak-anak, ini lagi gitu kan. Nah, itu gimana ya? Apakah itu memang belum benar-benar ridho gitu? Terus kan ada yang bilang ketika suami nggak ridho sama usaha kita itu omset kita juga ya segitu-segitu aja gitu, nggak yang naik, nggak yang
sukses banget gitu. Jadi segitu-gitu aja gitu. Apakah memang karena belum benar-benar sepenuhnya mendapatkan ridho dari suami, itu yang pertama. Kemudian niat berbisnis itu kan kalau kita itu bukan benar-benar bukan kekurangan gitu. Istilahnya suami mencukupi lah untuk kebutuhan materi gitu. Tapi kan kita punya keinginan ya bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayang gitu kan, ibaratnya keluarga. Ketika ada keluarga meminta tolong sama kita, kita bisa memberikan walaupun sedikit tanpa kita meminta kepada suami gitu. Bener nggak ya gitu? Atau apa yang perlu kita perbaiki dengan niat, dengan ke suami gitu? Boleh berbagi tipsnya. Terima kasih. Tadi waktu usaha awal itu tahunya ridho suami karena suami sudah bilang iya, saya izinkan itu, Bu. Iya. Ya. Bilang seperti itu. Ya, cuman begini. Kan, mungkin kan dari suami juga ada batas-batasnya. Kamu boleh kalau anak-anak pokoknya gini dulu gitu. Tidak terlantar, apalah dicuekin atau apa gitu. Pokoknya anak-anak harus beres gitu. Iya, baik. Ya, jadi istri kan warobatul bait. Jadi istri itu pengelola dalam negeri rumah tangga. Itu kewajiban yang utama. Nah, berbisnis, maka ketika mau izin suami, ketika suami secara zahir, ya Abi, Papa, Pak, saya mau bisnis ya, mohon ridhonya. Nah, ketika suami sudah bilang iya, ya sudah, berarti kita kan umat yang dihukumi secara zahir ya. Karena nanti yang diputar di akhirat itu adalah aktivitas zahir, penampakan, bukan hukumi hati. Maka ketika suami itu sudah zahirnya bilang iya, ya sudah, itu ridho. Meskipun hatinya itu tidak ridho, ya saat itu ibu sudah dihukumi mendapat ridho. Nah, kecuali nanti suaminya ngomong, aku kok lagi nggak ridho ya, maka minta izin dan minta maaf. Atau prinsipnya begini, kalau memang suami betul-betul nggak mengizinkan sama sekali, ya sudah, sami'na wa ta'na. Karena kembali hidup kita ini untuk apa? Akan kembali kepada Allah. Kembali pada Allah bekal pahalanya itu dari mana? Dari ketaatan di syariat. Istri itu ketaatan pada suami mutlak selama suami tidak menyuruh bermaksiat kan. Untuk urusan rezeki, kembali rezeki itu sudah dijamin Allah. Ikhtiar kita hanya menentukan status halal haramnya sampai kepada kita dan status omset pahala. Nah, kalau suami mengizinkan, ya itu alhamdulillah, itu sebuah karunia yang disyukuri juga. Tapi kalau misalkan ya seandainya paling ekstrim suami tidak boleh sami'na wa ta'na, insya Allah dengan ketaatan ibu, Allah bukakan jalan dengan jalan-jalan yang lain tidak disangka-sangka kepada suami. Nah, atau misalkan suami sudah memenuhi kewajibannya, sudah memenuhi nafkah nih, sudah cukup. Tapi kok ibu masih pengen, saya pengen bantu orang tua atau saudara yang masih miskin, saya harus nambah bisnis. Yaitu kembali lagi harus izin suami. Niatnya baik ya untuk bersedekah, menjalankan sesuatu yang sunnah kan. Tapi kembali ketika sunnah bertemu dengan yang wajib, maka dimenangkan yang wajib. Ketika suami benar-benar nggak ridho, ya sudah, sami'na wa ta'na. Nah, tapi kalau suami ridho, ya tentunya semuanya ridho atau tidak. Suami sudah memberikan nafkah, tapi pada batas cukup, ibu belum bisa ngasih saudara atau bagian orang tua misalkan nih. Ya didoakan aja sebelum ngomong suami, ya Allah yang memiliki hati suami saya, bukalah pintu hati suami saya untuk mengizinkan saya berbisnis, karena saya punya potensi bisnis yang bagus. Saya kalau nggak dipakai, apalagi niat saya ingin membantu keluarga, menolong saudara yang masih miskin misalkan. Kemudian disampaikan kepada suami alasan yang ingin dilakukan kenapa berbisnis, dengan komitmen tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri. Insya Allah suami pasti akan mendukung kok. Tinggal komunikasi aja. Nah, setelah itu didoakan kembali. Tapi kembali lagi, ketika suami itu memang close, tidak menutup jalan untuk itu, bersabar, dan kesabaran ibu itu insya Allah akan menjadi jalan keajaiban bagi keluarga ibu. Mungkin itu ya, Bu Ade, Allah alam bisawab. Ya, barangkali dengan tidak diizinkan tapi suami semangat nyari nafkahnya gitu ya. Iya. Jadi motivasi, wah ini istrinya solihah, nurut, jadi penyemangat buat suami. Insya Allah. Oke, ini ada Mbak Leli ya. Mbak Leli sudah ready mau
langsung open mic boleh, monggo silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Leli dari Blitar. Ini ingin Blitar. bertanya tentang sesuatu hal yang masih mengganjal dalam pikiran saya ya. Kira-kira ini mempengaruhi bisnis atau enggak gitu kan. Saya kan punya apa ya istilahnya teman gitu. Teman, tapi menurut saya tuh dia tipe toksik gitu ya. Dan karena saya juga pernah disakiti gitu kan. Terus disakiti dan menurut saya sepertinya tuh sulit memaafkan gitu kan. Terus akhirnya saya memutuskan lebih baik saya menjauh dari dia gitu kan, supaya saya nggak sakit hati gitu kan. Yeah. Terus saya coba apa ya memantapkan hati gitu kan. Ini saya dendam, nggak maksudnya memutus komunikasi itu dendam atau memang saya ingin tidak ingin berurusan, tidak ingin makan hati gitu kan Ustadz. Terus akhirnya saya ngomong sama Allah gitu kan, ya Allah, saya memutuskan komunikasi dengan si A misalkan, tapi saya nggak dendam, saya nggak akan membalas apapun, artinya saya diam dan saya tidak ingin berhubungan, tidak ingin berurusan. Ya sudah gitu aja. Kalaupun ketemu, ya saya akan berkomunikasi sewajarnya. Dan sampai sekarang sepertinya saya apa ya masih agak intinya saya nggak ingin berurusan dengan orang itu gitu. Apakah itu mempengaruhi perjalanan hidup saya? Misalkan saya memiliki usaha seperti ini kan, saya pengen usaha ini berjalan lancar, terus mendapatkan rezeki yang barokah kayak gitu. Jadi intinya tuh saya memutus silaturahim, bukan memutus silaturahim sih, tapi lebih ke memutus komunikasi aja supaya saya tuh nggak sakit hati. Dan pertemanan ini awalnya cukup dekat gitu, Ustadz. Yeah. Nah, mungkin seperti itu Yeah, aja. baik. Jadi saya nggak marah, saya nggak ingin membalas, intinya saya menjauh. Nah, mungkin menjauh lebih ke menjauh gitu aja, Ustadz. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Leli. Jadi segala sesuatu yang diniatkan karena Allah itu pasti baik ya. Artinya kita memilih teman, bukan memutus hubungan pertemanan tidak, tapi kita memilih jalan untuk tidak dekat dengan dia karena tadi misalkan toksik, senang gibah dan lain-lain, ingin menghindari hal yang bermaksiat. Itu insya Allah Allah akan ridho dengan itu. Kecuali memang kenapa nggak pengen dekat-dekat sama dia, stres ngomongannya negatif mulu, jadi cuma karena menghindari dia karena kita nggak nyaman, bukan karena takut bermaksiat pada Allah ya, tentu itu juga tidak dapat pahala gitu. Yang penting kita niatkan nggak dekat-dekat dengan seorang karena apa? Perbuatannya yang melanggar syariat Allah gitu, bukan karena hanya kita tidak suka gitu. Nah itu berpengaruh nggak? Justru malah ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti jauh lebih baik kok. Itu harus kita pegang janji Allah seperti itu kan, ya kan? Nah, maka dulu pernah ada sahabat Rasul yang dijamin masuk surga itu sampai 3 kali disampaikan itu di salah satu forum sahabat. Kok orang itu, padahal orang itu menurut sahabat biasa, sampai ada salah satu sahabat yang nginep di rumahnya 3 hari 3 malam, ya ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Apa yang istimewa, apa yang membuat Rasul menyampaikan di ahli surga, padahal biasa-biasa aja. Sampai akhirnya sahabat itu bertanya, apa sih yang membuat kamu masuk surga? Gitu. Dia juga nggak sadar, saya juga nggak tahu gitu. Tapi kebiasaan saya itu setiap malam sebelum tidur tuh saya memaafkan semua teman-teman yang menzolimi saya maafkan orang-orang menyakiti saya, dan saya doakan ikut berbahagia atas kebahagiaan sahabat-sahabat saya. Artinya apa? Dia cleansing, dia sucikan hati dia agar terus dalam kebaikan. Dan insya Allah itu baik, Mbak Lani. Dan justru itu yakin ketika kita menegakkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan lebih baik. Ya, kita keyakinan itu harus optimis seperti itu. Allah a'lam bishawab. Itu Mas Latif ya. Mas, ini 2 penanya terakhir ya Mas. Siap.
Mbak Riana, monggo silahkan. Boleh di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nggak buka kamera ya, Ustaz? Siap, siap. Ini saya mau, jadi saya tuh dulu mantan karyawan di layoff. Nah, tapi singkat cerita saya tidak, setelah di layoff itu saya memutuskan untuk nggak bekerja dan membuka usaha. Suami saya ya ridho lah ya saya bekerja karena kan saya jadi karyawan juga gitu kan. Nah, saya buka usaha ya udah terserah saya gitu karena memang pada prinsipnya secara kebutuhan pokok tercukupi lah. Dan motivasi saya untuk nggak bekerja kantor lagi tapi membuka usaha adalah karena ya seperti yang tadi Ibu tadi juga sama lah, ada orang tua yang ingin kita kasih gitu kan, ada keluarga yang ingin kita bantu, ya intinya kita pengen punya uang sendiri yang kita nggak perlu minta ke suami gitu, apalagi saya udah belasan tahun kerja gitu ya, tiba-tiba harus minta suami terus kan pasti berat. Nah, cuma dalam perjalanan ini udah 6 tahun saya jalanin, saya merasa usaha saya itu nggak sukses gitu. Nah, berjalan dengan saya usaha jualan hijab. Ya, brand sendiri, produksi gitu. Nah, itu merasa usaha saya itu nggak sukses dan mungkin emang ada faktor, katakanlah saya kayak dia belajar sesuatu tapi saya tidak sepenuhnya menjalaninya, semacam itu. Nah, terus saya dapat cerita-cerita kayak ada teman saya yang usahanya sukses, yang dia lakukan saya kayak tipsnya, kalau ketika jualan saya susah, sedekah saya double. Nah, yang kayak gitu-gitu gitu loh. Terus kalau misalnya kita mau merencanakan sesuatu, kita sedekah dulu gitu. Nah, itu tuh saya kurang bisa gitu mengkorelasikan antara usaha saya dengan sedekahnya yang seperti itu gitu. Saya tuh takut. Jadi saya seakan-akan sedekah tuh biar jualannya sukses gitu. Nah, itu saya merasa saya tuh ada sesuatu yang belum firm gitu secara motivasi. Kenapa sih saya harus berbisnis gitu? Itu sih Ustadz, kurang lebih kebingungannya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Riana. Jadi dalam Islam itu kan ketika kita melakukan sesuatu itu kan memang harus ada tujuan, itu wajib ya. Berbisnis tujuannya apa? Mencari profit. Dan itu boleh nggak? Ya boleh. Dalam Islam itu yang penting caranya halal itu boleh aja. Jadi orang kaya ya boleh aja. Yang penting cara-caranya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kembali lagi, misalkan kok bisnisnya belum sesuai dengan harapan, nah, maka secara keimanan kita yakin ya rezeki itu dari Allah, rezeki min Allah. Tapi secara hukum perbuatan kita tidak boleh menyandarkan pada takdir karena kita nggak pernah ngerti catatan lauful mahfuz kita itu kayak apa, nggak ngerti. Maka hukum yang adalah hukum akli. Maka hukum akal kita lah yang harus kita gunakan. Kembali lagi tadi Rasul menyampaikan Allah suka pada hambanya melakukan sebuah pekerjaan itu sempurna, totalitas, itqon, profesional. Maka kita dalam sebuah kegagalan itu harus dievaluasi dua hal. Pertama, evaluasi teknis ya, atau sunatullah, kurang apa sih, misalkan foto iklannya kok kurang bagus atau dan nanti dalam iklan juga harus hati-hati, jangan terlalu banyak, jangan mengeksploitasi sisi-sisi feminis wanita untuk iklan ya, misalkan itu harus dicek secara sunatullah ini kurang apa sih, apa iklannya kurang banyak, promosinya kurang tersebar masif misalkan. Nah, itu harus dievaluasi secara teknis ya, mungkin Ibu sudah lebih paham dunia ini Ibu. Kemudian yang kedua teknis secara spiritual, ya kan? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling daripada agamaku, melanggar syariat Islam, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka baginya penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit ya kalau ikhtiar itu ya bisa jadi rezekinya enggak datang-datang atau itu saja itu. Dicek aja apa ada pelanggaran syariat, cek lagi modalnya ada modal ribawi enggak ya, akad transaksi dengan reseller, distributor, ada 2 akad dalam satu transaksi enggak, ada maklar di atas maklar enggak misalkan. Nah, itu harus dicek. Nah, kalau dua-duanya sudah dicek kok tidak ada masalah, ya bersabar, itu qada dari Allah, berarti Allah masih menahan. Dan kita harus ingat ya, para ulama menjelaskan ketidakpemberian Allah
itu adalah salah satu pemberian yang terbaik. Misalkan gini, ibu pengen omset 1 miliar per bulan, tapi kok Allah belum kasih, Allah belum beri, ketidakpemberian Allah itu juga pemberian yang terbaik. Contohnya begini, dulu guru saya pernah bercerita, ada seorang guru, dia ingin ikut dulu study tour ya, muridnya SMP. Nah, maka misalkan itu mau berangkatnya jam 12:30 siang. Nah, dia sholat mampir dulu di sebuah masjid. Nah, pas selesai sholat zuhur, sepatunya hilang, dicuri orang itu. Maka mau nggak mau kan dia balik lagi kan ke rumahnya, mengambil sepatu dan mengambil waktu yang lebih lama. Sehingga ketika ketemu kembali ke sekolah, dia sudah ditinggal. Oh, perasaannya kan gondok, perasaannya marah, udah capek-capek sepatu hilang, balik ini malah ditinggal. Pada saat itu harapan dia tidak ditinggal, harapan dia ngambil sepatu bisa ikut study tour. Nah, ketika mengalami kejadian itu dia marah. Tapi 1 jam kemudian dia sujud syukur, dia bersyukur. Kenapa? Ternyata rombongan yang meninggalkan dia itu masuk jurang dan semuanya meninggal. Coba dia ikut, meskipun belum ajal ya, minimal patah tulang, ya atau kepalanya retak. Maka ketika kita sudah sunatullahnya baik, kemudian secara spiritualnya, secara hukum syariat, bisnis kita itu input proses outputnya tidak ada yang melanggar aturan Allah, kok masih itu saja, ya sudah disyukuri saja. Terkait kembali masalah sedekah ya, sedekah itu ibadah sunnah, lakukan segala sesuatu itu karena Allah. Kita kan juga nggak bisa jamin ya, misalkan saya hari ini sedekah 2 kali lipat atau 3 kali lipat, kemudian omsetnya besok meningkat 2 kali lipat. Pertanyaannya, bisa nggak saya klaim itu karena sedekah saya? Itu nggak bisa saya klaim. Kenapa? Itu sesuatu yang gaib, itu urusan Allah. Bisa jadi setelah saya sedekah, ibu saya di sepertiga malam menangis agar usahanya dilancarkan. Kan bisa jadi usaha saya naik dari doa ibu saya, bukan dari sedekah saya. Bisa jadi orang yang pernah kita zolimi dulu mendoa, tiba-tiba ingat-ingat. Bisa jadi, karena sesuatu yang gaib, kita nggak bisa klaim. Tapi yang kita tahu, ketika kita punya rezeki lebih, bersedekah, karena Allah boleh, nggak boleh. Ya, itu. Jadi memang janji-janji Allah dengan kemudahan rezeki, dengan sedekah, dengan doa, dan lain-lain sebagainya, itu diyakini saja sebagai motivasi kita untuk yakin bahwa pertolongan Allah akan hadir untuk kita. Tapi tetap itu semua karena Allah, ya sedekahnya karena Allah. Kalau nggak ada hubungannya omset naik ya nggak perlu lah. Gitu. Artinya apa? Kesolehan itu juga tidak menjamin rezekinya besar. Harusnya kalau kesolehan itu menjamin rezeki besar, ya tentu yang orang terkaya di dunia ini para ulama. Tapi kan faktanya tidak itu. Karena memang yang dimintai Allah, yang dinilai Allah itu bukan kekayaan, tapi kadar ketakwaan itu. Dan itu pilihan hidup aja. Kalau orang itu mau mengambil jalan pengusaha, dia bisa jujur, bisa amanah, ya Rasul menyampaikan tadi bisa setara dengan para siddiqin dan syuhada itu. Ya, kita mampu saja gitu. Kalau nggak mampu pengusaha, ternyata jadi pengusaha itu berat, lingkungan saya harus gini, harus suap segala macam, nggak mampu di situ, sudah lepaskan itu. Karena takut, karena Allah nggak apa-apa itu. Karena menjadi pengusaha, menjadi pekerja, atau menjadi apapun itu kan pilihan konser kita di hadapan Allah saja. Kalau kita mampu konser yang bagus dengan pengusaha, lakukan. Menjadi pekerja ya lakukan. Menjadi rumah tangga aja ya lakukan. Karena esensi kita yang akan diminta pertanggungjawaban adalah apa? Aktivitas kita itu sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Gitu. Kalau kita mampu menjaga itu ya fine-fine aja gitu. Nah gitu ya Mas. Bu Riana, wallahualam bishawab. Oh ya, makasih Ustadz. Sorry, yang nanya dikit lagi mengenai sedekah itu berarti ya kalau kita mau sedekah aja, tapi jangan emang kayak diniatin untuk ini biar rezekinya lancar gitu. Mungkin jangan diniatkan seperti itu gitu ya Ustadz ya. Ya, sedekah diniatkan karena ini perintah Allah, itu yang pertama. Kemudian setelah bersedekah, Anda berdoa, kita berdoa, ya Allah lancarkan rezeki saya. Boleh nggak? Ya boleh. Setelah sholat duha kenapa? Ya niatnya kan apa? Sholat niatnya kan memang ketika takbiratul sholat sunnah duha. Niatnya karena Allah menjalankan sunnah. Nah setelah duha, berdoa minta kekayaan, minta 10 miliar, boleh ya? Boleh aja minta pada Allah sebanyak-banyaknya. Jangan kan minta uang, minta surga firdaus tanpa hisab itu juga boleh kok. Nah begitu Ibu. Ya Mas Ade ini. Baik. Makasih Ustadz. Ya. Pertanyaan terakhir ya Mas Ade ya. Ya siap. Dari Mbak Sebelah Raisa nih Mbak Mepi ya. Bagaimana cara menanamkan kejujuran kepada karyawan? Karena saya tahu ada beberapa karyawan yang suka ambil barang, tapi saya diamkan saja. Saya pengen dia bilang padahal dia
Kalau bilang juga saya nggak apa-apa. Gitu. Jadi Ya. kalau Baik. Ya, kalau kita tahu saudara kita, ya karyawan kita atau saudara kita, saudara muslim misalnya, ya wajib diingatkan. Menjauhkan dia dari api neraka itu kan sebuah kebaikan yang luar biasa. Oh, ada tetangga kita kebakaran, kita nyelamatin aja sudah luar biasa, apalagi menyelamatkan dari kebakaran dia di neraka yang begitu dahsyat. Maka diingatkan dalam rangka kasih sayang kita pada dia, agar tidak mendapat dosa dari Allah. Pertama niatnya itu, tentu dengan bil hikmah ya, dengan nasihat yang baik. Kemudian yang kedua, ya mau nggak mau, sehebat apapun teknologi, sehebat apapun CCTV kita, itu nggak akan bisa jaga orang-orang yang kita awasi. Termasuk bahkan anak kita sekalipun di kamarnya mau pegang HP, buka apa aja, nggak bisa, apalagi yang sudah dewasa. Maka mau nggak mau, perasaan muraqabah tadi itulah yang harus dinyalakan. Perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah itu. Maka dulu di kisahnya para sufi itu ada ulama Syekh, saya lupa namanya Al-Baghdadi, Masya Allah saya lupa. Nah itu beliau Syekh Al-Baghdadi itu ngetes santrinya, katakanlah 10 santri, dikasih pisau, dikasih ember, dikasih ayam. Perintah beliau, kalian sembelih di tempat yang tidak ada melihat siapapun. Kemudian 10 orang ini berlari, kemudian mereka bergegas kembali dalam posisi kepala ayam sudah disembelih semua. Ada satu orang belum datang. Ditanya satu-satu, kalian nyembelih di mana? Oh, di bekas gudang Kiai. Di mana? Di bekas kamar mandi Syekh. Semua berhasil di tempat-tempat yang sepi. Kemudian ada satu orang yang datang, masih utuh ayamnya, pisaunya juga masih belum bersimbah darah, embernya masih utuh, dengan wajah yang pucat. Teman-temannya ngetawain. Ditanya oleh syekhnya, wahai anakku, kenapa kamu nggak bisa? Teman-temanmu lain sudah bisa. Kemudian santri ini menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Wahai Syekh, tadi Anda memerintahkan kepada kami untuk menyembelih di tempat yang tidak dilihat siapapun. Tapi dalam perjalanan saya mencari tempat, bantalnya Yosi belum. Saya teringat Sama tidak ada satu kuningnya tempat pun, tidak ada satu ruang waktu pun yang tidak diawasi oleh Allah. Maka saya menyerah karena saya tidak berhasil menemukan satu tempat yang tidak diawasi oleh Allah. Dan justru dialah yang diluluskan oleh kiainya tadi, syekhnya tadi. Kenapa? Perasaan muraqabah inilah yang nyala, dan itu harus kita tanamkan pada diri kita dan anak-anak kita. Kita nggak mungkin bisa mengawasi suami kita, istri kita, anak kita 24 jam. Kita hanya titipkan pada Allah, dan kita install pemikiran tadi, kesadaran bahwa Allah tidak pernah lepas satu detik pun dan satu inci pun di muka bumi ini. Itu yang harus terus dinyalakan. Dan pikiran ini harus terus direnungi, diaktifkan. Karena kalau enggak, ya terlewat begitu saja. Nah, maka inilah yang unggul di kalangan para sahabat. Para sahabat itu setiap malam merenung untuk apa? Ma'rifatullah, untuk ingat Allah, untuk selalu mengecek hati dia kalau melakukan segala sesuatu itu karena Allah atau tidak. Nah, kalau tidak dilakukan, tidak diputar terus-menerus, ya ini adalah sebuah hal yang besar. Kayak teman-teman ngecek hari ini omset berapa, stok barang berapa, target penjualan berapa, target iklan berapa, itu aja dicek. Nah, apalagi ini harus kita cek setiap hari, perasaan muraqabah kita pada Allah harus di-on-kan dulu sebelum beraktivitas kemana-mana. Gitu. Tidak ada satu tempat pun untuk kita menyendiri sebenarnya. Nah, itulah yang bisa ditanamkan pada karyawan. Sehebat apapun CCTV, sehebat apapun kita punya program untuk ngawasi HP, mereka akan lolos. Gitu. Itu Mas Latif, Allah alam bisawab. Alhamdulillah, ya banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini. Dan mungkin langsung closing statement Mas Ade. Ya, baik. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu salah satu bekal terbaik untuk kita semua adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan bisnis ini sebagai kendaraan untuk meraih ridha Allah dengan cara apa? Bisnis input, proses output itu harus sesuai dengan keinginan Allah, sesuai aturan Allah. Biar tahu sesuai dengan aturan Allah, gimana caranya? Teman-teman wajib belajar fikih muamalah. Ya, cari ustadz yang terdekat di kota kita, atau ikuti forum-forum di online misalkan. Yang kita lalui setiap hari, itu yang wajib kita tahu.
agar waktu yang bergulir setiap hari 8 jam, 9 jam itu akan menjadi pemberat amal di yaumil akhir kelak. Karena itulah yang diinginkan Allah apa? Innamal a'malu binniyat. Kita melihatkan segala sesuatu karena Allah dan aturan mainnya sesuai syarat Allah. Insya Allah Allah akan mudahkan, dan resep menghadapi hidup cuma 2. Karena yang hadir dalam hidup kita cuma 2, sesuatu yang kita senangi dan tidak kita senangi. Maka rumusnya 2, syukur dan sabar. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan Allah dan dimasukkan surga Firdaus tanpa hisab di yaumil akhir kelak. Terima kasih. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mas. Mari kita Terima kasih Ustaz. kita akhiri dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Serta kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Latif dan teman-teman semua. Ya Ustaz. Mas Latif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.